kalian hari ini. Doa mulai. Selesai. Sudah di 4, gerak. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Siang ya. Baik teman-teman semua, apa kabar semua? Sehat ya? Selamat siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Baik baik. ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan ya, kesehatan fisik, kesehatan dalam segala bidang. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang produk life cycle ya. Jadi siklus kehidupan sebuah produk. Tujuan apa kita mempelajari PLC itu adalah satu, supaya apa? Teman-teman semua memahami sebuah siklus kehidupan sebuah produk ya, sesuai dengan market sasaran secara profesional ya. Dalam disiplin tentunya kita disiplin ilmu pelayaran di sini, Adik. Yang kedua, mampu ya, saudara semua itu mampu merencanakan peluang bisnis dengan market tepat sasaran di situ, Adik. Paham, Adik, di sini ya. Jadi CPMK kita itu memahami semua siklus kehidupan. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang marketing mix, tentang produk, price, place, promotion ya. Di situ jadi 4P ini kalian mix. Kalian baurkan, kalian campurkan di situ menjadi sebuah strategi pemasaran di situ. Kemudian kita membahas tentang juga STP. Apa sebuah segmentasi itu, apa positioning itu, apa targeting di situ ya. Ketika kita sudah memilah, sudah bisa mengelompokkan sebuah produk kita sesuai dengan segmen ya, sesuai dengan segmen semuanya dengan pasar yang akan kita tuju, tidak akan kesulitan nanti di situ kita akan membidik calon konsumen kita. Logikanya di sini kalau disegmentasikan, semakin jauh ya, semakin jauh target kita, secara otomatis apa? Biaya yang kita keluarkan semakin tinggi. Ya. Tenaga yang keluarkan kita juga semakin tinggi. Tapi kalau sudah segmentasi ini sudah kita tentukan, jarak antara segmentasi dengan kita itu semakin pendek, secara otomatis apa? Cost yang kita keluarkan semakin sedikit. Jadi penyampaian produk ke konsumen itu secara otomatis akan semakin mudah. Di situ tujuannya segmentasi. Gitu ya. Baik kawan-kawan semua, apa PLC itu? Nah, itu yang akan kita bahas. PLC itu apa? PLC adalah tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk ya. Mulai diperkenalkannya produk itu kepada market, kepada kita, sampai akhirnya apa? Produk itu hilang dari tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk ya. Logikanya di sini. Teman-teman kalau mau logika tentang PLC, product life cycle itu segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya. Semuanya yang ada di dunia tidak ada yang abadi, termasuk kita, diri kita sendiri, termasuk apalagi sebuah produk. Jadi ada sebuah siklus kehidupan dari produk itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah siklus kehidupan sebuah produk. Ya, teman-teman semua bisa diperhatikan, produk life cycle ada 4 tahapan di situ. Satu adalah kita introduction. Introduction itu tahapan perkenalan. Di mana perkenalan ini apa yang terjadi di sini ya? Tahapan yang sangat berat bagi perusahaan. Jadi tahapan introduction, tahapan perkenalan itu tahapan yang sangat berat bagi perusahaan. Kenapa? Kok dikatakan tahapan itu berat? Itu karena apa nih? Perusahaan harus berusaha keras. Ya, teman-teman semua, perusahaan harus berusaha keras apa? Untuk membangun kesadaran konsumen supaya konsumen itu memahami dengan produk kita. Ya, salah satunya apa? Harus selera. Apa? Secara otomatis apa? Cost yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk mengenalkan sebuah produk itu besar. Ya, dari sisi promosi, ya, dari price, ya, dan lain-lain di situ. Kemudian pada tahapan ini juga Anda sebagai pelaku bisnis harus mengetahui, ya, harus mengetahui tanggapan konsumen terhadap produk kita, pemahaman konsumen dengan produk kita di situ. Tahapan ini juga Anda harus memahami apakah produk kita bisa diterima oleh masyarakat atau tidak, ya.
Paham situ ya? Nah, hal ini menjadi tantangan besar sebagai pelaku bisnis pada product introduction. Anda harus jungkir balik pada tahapan introduction ini. Katakan di sini Anda hanya mempunyai, katakan membuka sebuah warung bakso gitu, Adit ya. Katakan pada nilai omset Anda, katakan 1 bulan hanya sekitar 1 sampai 2 juta. Untuk biaya operasional pun kurang di situ. Nah, di situ tahapan-tahapan yang benar-benar diuji kalian sebagai pelaku usaha. Karena Anda baru mempunyai produk Anda, branding Anda belum jalan di situ. Ya. Selanjutnya adalah secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, ya, tujuan dari tahapan ini adalah meningkatkan permintaan konsumen dengan harapan apa? Mendapatkan keuntungan dari popularitas produk yang semakin tinggi. Tahapan ini, Adit, Anda itu berusaha meningkatkan permintaan konsumen, ya, dengan harapan apa? Anda mendapatkan keuntungan, mendapatkan popularitas. Pada tahapan introduction ini banyak perusahaan melakukan branding, ya, melakukan branding bagaimana produk saya supaya terkenal di situ. Paham ya teman-teman semua ya? Bahasanya kalau perusahaan itu mencari pencitraan, ya, mencari pencitraan dari konsumen supaya apa, produk kita itu dikenal. Gitu. Oke. Yang kedua adalah tahap growth, ya. Tahap growth apa Mas Adit? Peningkatan. Tahap pertumbuhan di situ ya, tahap pertumbuhan. Apa yang terjadi tahapan pertumbuhan di sini? Ini ya, konsumen telah mempercayai produk kita. Konsumen telah mempercayai produk kita, ya. Mereka tidak segan untuk melakukan sebuah pembelian di sini karena produk kita sudah dikenal oleh masyarakat. Apa yang terjadi? Jadi sudah mempunyai simpati dari konsumen. Itu. Vega, paham Vega ya? Dalam artian lain apa? Konsep produk yang dibuat oleh perusahaan sudah terbukti. Jadi konsep yang dibuat Mas Adit, konsep yang dibuat oleh pelaku usaha tadi sudah terbukti dengan baik, apa? Sehingga meningkatkan penjualan. Baksonya Mas Adit asalnya 10 mangkok sehari karena dipercaya lebih enak, baksonya lebih terasa lebih kenyal dan lain sebagainya, di situ meningkat. Pencitraan Adit tadi, branding Adit tadi meningkat jadi 10 mangkok menjadi 15 mangkok, menjadi 20 mangkok, menjadi 30 mangkok dan terusnya di situ. Ini fase pertumbuhan namanya. Ya. Paham teman-teman semua ya? Selanjutnya adalah perusahaan mendapatkan keuntungan yang bagus, apa? Karena apa? Produknya laris di pasaran tadi. Biasanya dalam tahapan ini perusahaan akan mengembangkan promosi produk agar apa? Semakin meningkat popularitasnya, ya. Jadi 4P tadi masih mengikuti di situ pada fase pertumbuhan. Selanjutnya semakin tinggi secara otomatis. Selanjutnya adalah pada tahapan maturity, ya. Tahapan apa maturity itu? Ada yang paham tahapan maturity, teman-teman? Fase kedewasaan, ya. Jadi di fase puncak itu apa yang terjadi di sini? Nih, omsetnya Mas Adit semakin tinggi. Omsetnya Mas Adit semakin besar di situ. Karena apa? Tingkat kepercayaan dari konsumen tadi setelah melewati 2 tahapan tadi, ya. Tahapan perkenalan, tahapan pertumbuhan, kemudian masuk tahapan kedewasaan, tahapan puncak ini, produknya Mas Adit itu sudah semakin terkenal. Sudah mulai dipercaya oleh masyarakat, brandingnya Mas Adit yang dilakukan tadi, pencitraan yang dilakukan Adit tadi sudah mulai terkenal. Bakso siapa? Bakso Adit. Udah mulai brandingnya sudah terkenal. Ya, secara otomatis apa? Penghasilan dengan jumlah yang Anda yang luar biasa itu menjadi ujian. Menjadi ujian buat Anda sendiri. Anda bisa bertahan atau Anda akan mengalami decline di situ. Anda melakukan sebuah inovasi atau enggak di situ. Paham teman-teman saya? Ini ya. Kematangan perusahaan harus cerdas dalam bertangkap pasar ini, Mas Adit. Jadi Anda harus mempunyai kecerdasan insting bisnis Anda harus berjalan. Karena apa? Untuk mempertahankan. Jangan sampai apa? Produk yang tahapan yang Anda mulai 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok menjadi 100 mangkok, bahkan menjadi ribuan mangkok karena mempunyai beberapa cabang di situ menjadi decline. Karena tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan konsumen sudah mulai hancur di situ. Selanjutnya adalah mempertahankan ini, Mas Adit. Jadi teman-teman semua, Anda mempertahankan itu lebih sulit
ya, daripada mendapatkan tadi. Paham ya? Jadi 500 mangkok per hari tadi itu kalian pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan di situ yang harus, karena itu apa? Product life cycle satu ini tahapan di mana perusahaan melakukan inovasi besar-besaran itu. Ya, ketika Anda tidak melakukan sebuah inovasi pada tahapan ini, apa yang terjadi? Decline. Anda akan mengalami penurunan di situ. Paham teman-teman ya, Mau ya? Ya, paham, Pak. Oke, Firman, ada pertanyaan Firman? Silakan. Untuk sekarang belum, Pak. Belum ya? Oke, saya lanjutkan teman-teman semua ya. Jadi hal tersebut dilakukan apa? Guna apa? Product life cycle tadi apa? Mengungguli kompetitor. Karena apa? Anda ketika Adit sudah mempunyai omset sekian ratus mangkok tadi per hari, Anda harus bertahan. Nah, cara bertahan, pola bertahan itu yang harus Anda pahami betul. Bagaimana mempertahankan produk Anda itu supaya masih ada di benak masyarakat, masih ada di pemikiran masyarakat bahwa baksonya Adit masih enak dibanding dengan bakso lainnya. Logikanya di sini, Adit. Logikanya di sini teman-teman semua ya. Pesaing datang itu pasti lebih bagus dari kita. Lebih bagus dari kita itu menurut pesaing kita. Katakan di situ mungkin harganya lebih murah, ya, tempatnya lebih bagus. Secara kualitas baksonya mungkin tidak bisa mengalahkan dengan Adit, tidak bisa mengalahkan produknya Adit. Tapi secara insting, secara pola pikir dari pesaing kita itu mereka lebih unggul dari Anda. Jadi pesaing datang itu lebih pede, lebih percaya. Kalau pesaing datang lebih jelek dari produk yang sudah ada, konyol pesaingnya itu. Itulah di dunia bisnis. Pesaing datang pasti akan lebih bagus dari kita. Nah, kita jangan sampai terlena di situ. Ketika kita terlena di situ, ya wassalam. Produk Anda digeser oleh kompetitor Anda di situ. Secara otomatis. Akhirnya apa yang terjadi? Anda akan mengalami decline di sini. Ya, decline apa penurunan. Ini perusahaan sudah berusaha untuk menjaga pasarnya, ya di tahap maturity dan di tahap pendewasaan tadi, tapi saja tetap perjualan Anda tidak menurun, tidak bisa Anda hindari. Karena apa? Mungkin Anda tidak melakukan sebuah pemahaman yang diinginkan konsumen. Jadi Anda masih percaya diri, produk saya masih lebih unggul daripada produk lainnya. Nah, kepercayaan diri itu membuat Anda terlena. Akhirnya apa? Decline. Ini ya. Pada tahapan ini, penjualan menurun secara signifikan, serta perilaku konsumen berubah karena apa? Berkurangnya permintaan produk. Selanjutnya, penurunan ini bisa disebutkan sebagai faktor ya. Tingkat kejenuhan konsumen, ya, tingkat beralihnya produk yang berbeda di situ. Pada akhirnya apa? Produk tersebut akan ditarik dari pasar. Mas Adit, silakan ada pertanyaan yang akan diajukan ke saya. Izin, Pak. Ya, ada teman lain silakan, ada yang mengajukan pertanyaan silakan. Kapan kita sebagai pelaku usaha menerapkan 4P pada PLC, Pak? Oke, ya. Teman-teman semua ada yang bisa jawab dari pertanyaannya, silakan. Oke, open cam, oke. Oke, Pak. Ya, open cam. Oh, kapan kita menerapkan ya? Penerapannya ini Mas Adit, pada tahap introduction ya, pada tahap perkenalan produk tadi, 4P itu tetap masuk dalam semua tahapan PLC. Saya ulang lagi, 4P tadi, 4P tadi, produk, price, place, promotion tadi itu masih tetap masuk pada setiap tahapan product life cycle. Kita buktikan sekarang ada dia. Pada introduction, pada masa perkenalan, produk, price, place, promotion. Ya. Yang kita ambil contoh tadi, produknya baksonya Adit tadi. Ini saya ambil satu sekarang. Oke, saya tutup di sini. Katakan di sini adalah price. Adit bisa jualan enggak kira-kira? Produk, place, promotion. Nggak punya harga. Adit punya barang tapi punya harga. Nggak punya harga. Bisa jualan Adit, saya tanya sekarang. Bisa, Pak. Oke. Berarti pada gini Mas Adit.
Jadi pada tahapan introduction ini, ya, pelaku usaha cenderung melakukan penerapan 4P tadi cenderung di price-nya. Jadi Adit punya warung bakso tadi, katakan satu mangkok 10.000 di pasaran. Adit baru buka. Adit sudah mempunyai data. Saya kalau jual bakso, modalnya sekian, marginnya sekian, saya akan dalam waktu sekian akan melakukan PEP, akan diturunkan. Anda pahami di pasaran sekarang, produk yang keluar baru cenderung akan lebih harganya lebih bagus, lebih kompetitif dibanding produk yang sudah ada. Introduction ya, perkenalan di situ ya. Jadi produk masih ada, pricing juga masih ada di situ, distribution juga masih ada, promotion juga masih ada di situ, ya. Tapi pada tahapan introduction, pada tahapan perkenalan itu cenderung kita pricing yang kita ajukan, harga yang kita ajukan di situ, karena fase introduction ini Anda harus sudah BEP. Paham Mas Adit ya? Ya harus sudah BEP di pada fase introduction di sini, fase perkenalan itu. Yang kedua, fase pertumbuhan tadi. Nah, di fase pertumbuhan ini dari 4P ya, dari produk, price plus promotion, pelaku usaha cenderung ya, pelaku usaha cenderung produk yang kita tonjolkan. Karena apa? Dari fase perkenalan tadi sudah produk kita ya, barang konsumen kita tetap sudah bisa kita list berapa banyak konsumen tetap kita. Secara otomatis apa? Fase pertumbuhan ini harga tidak begitu berpengaruh. Dari sisi harga tidak begitu berpengaruh. Kenapa? Konsumen sudah paham, baksonya Adit satu mangkok 10.000. Jadi cenderung produk yang ditonjolkan. Kenapa? Pelaku usaha sudah memahami konsumen kita berapa jumlahnya di situ. Harga tidak ada masalah di situ. Kalau Adit mau main harga di sini pada fase ini, asalnya 10.000 satu mangkok, mainkan harga segitu 12.000, no problem di situ. Karena apa? Branding Anda sudah masuk. Paham ya? Alena, paham Alena? Saya paham, Pak. Paham ya? Ada pertanyaan Alena buat saya? Silakan. Mohon izin, Pak. Iya. Question ada Pak. Kan tadi ada tahapan promosi melalui iklan dengan biaya yang besar. Nah, cara untuk promosi tetapi biayanya ditekankan lebih rendah agar dikenal masyarakat itu gimana, Pak? Oke, ini Win. Winda kalau sudah mempunyai produk, ya katakan Winda sudah masuk pada tahapan introduction, pada tahapan perkenalan produk di situ ya. Winda secara otomatis mengeluarkan biaya sebanyak-banyaknya ya. Untuk apa? Pencitraan, branding produk itu supaya terkenal. Nah, bagaimana cara mempromosikan sebuah produk supaya apa? Cost kita rendah, tapi promosi itu berhasil. Sekarang banyak media online Winda di situ. Ya, dari aplikasi-aplikasi banyak sekarang. Kalau sekarang kita mengiklankan sebuah produk tidak semahal dengan dulu. Kalau kita sewa, kita masuk di TV, di siaran TV, per menitnya sekian, per detiknya sekian ratus ribu atau sekian juta di situ. Tapi sekarang tidak begitu mahal. Nah, cara branding yang bagus adalah Anda mempunyai sebuah slogan, ya. Anda sampaikan di situ bahwa bakso Adit lebih kenyal. Nah, katakan seperti itu. Slogan-slogan itu yang Anda pakai, Anda terapkan di situ. Paham ya? Satu itu. Yang kedua, Anda pilih medsos mana yang biayanya rendah, ya, tapi banyak, ya, banyak pengikutnya, banyak followernya di situ. Paham, Winda ya? Siapa? Nah, yang ketiga kita bentuk yang paling murah adalah personal selling. Personal selling, pemasaran, personal promotion secara personal selling itu luar biasa, manjur sekali itu. Dari mulut ke mulut bahasanya di situ. Bahasa Winda nyampaikan, baksonya Adit enak murah. Alena bilang juga ke sana ke temannya bilang ke temannya bilang ke teman. Nah, dari mulut ke mulut kita ketika pencitraan produk kita sudah bagus itu luar biasa.
cepat sekali sampai. Winda coba amati di daerah Winda, ada warung makan yang logikanya tidak dikenal oleh masyarakat di gang kecil, tapi pelanggannya luar biasa. Tanya, bagaimana Bu cara promosinya? Ibunya dengan santai jawab, ya nggak promosi Pak, yang penting masakan aku enak, dikenal orang, gitu kan? Dia punya iklan, nggak punya iklan, personal selling dia. Ketika orang itu datang di situ masakannya enak, harganya murah, secara otomatis cerita ke teman satunya cerita ke teman lainnya, akhirnya apa? Produk itu booming. Paham ya? Oke, Winda, bisa terima jawaban saya? Siapa? Oke, saya lanjut sekarang. Tadi pertanyaannya Adit panjang ini, urusannya ini. Dit, pertanyaan panjang ini, Dit. Sekarang implementasi 4P to PLC tadi. Masuk ke dalam fase kedewasaan, maturity tadi. Ya. Pada fase maturity ini apa? Cenderung pelaku usaha cenderung menonjolkan dari place, tempat di situ. Kenapa? Jangan sampai pelanggan Anda nyari produk Anda tidak ketemu, kemudian masuk warung bakso lainnya. Nah, kesempatan di sini Anda buka cabang sebanyak-banyaknya di situ. Pada fase kedewasaan ini kesempatan Anda membuka cabang. Silakan 10 cabang, 15 cabang, silakan di situ. Karena apa? Pada fase ini, jangan sampai pelanggan Anda yang sudah Anda rilis dari 0 sampai sekian jadi 1000 pelanggan tadi itu menjadi kecewa ketika apa? Mencari produk Anda tidak ada. Winda paham, Winda ya? Alena? Siapa? Oke, bisa monitor Alena ya? Siap, iya Pak. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi ketika Alena masuk di fase kedewasaan ini, ya, Alena jangan sampai ada konsumen mencari produk Anda, tidak ketemu, kemudian beralih ke produk lain. Itu. Karena apa? Pada fase ini benar-benar diuji Anda. Anda benar-benar pelanggan Anda sudah banyak, tapi Anda tidak bisa melakukan sebuah maintain yang bagus. Ya. Place tadi, ketika pelanggan nyari produk Anda tidak ada, ya, Anda tidak melakukan sebuah inovasi yang bagus di situ, Anda tidak memahami bagaimana cara promosi ketika pada fase ini, ya, Anda bagaimana tidak memahami bagaimana cara pricing, cara memberikan harga yang bagus kepada konsumen tadi, Anda akan mengalami decline tadi, penurunan. Disinilah fase decline inilah perusahaan-perusahaan sudah mulai kerasa. Asalnya 1000 mangkok menjadi 700 mangkok, 700 menjadi 500 mangkok. Tapi Anda tidak melakukan sebuah inovasi. Anda santai saja. Pelanggan saya sudah banyak, Anda terlena di situ. Alena terlena jadinya. Ya. Alena, monitor. Iya, Pak. Nah, jangan terlena Alena ya. Ketika Anda sudah masuk, tadi baksonya ada 1000 mangkok, jangan terlena di situ. Ini justru ujian kalau bagi saya, kalau saya pelaku sebagai pelaku usaha, ujian karena apa? Pesaing itu datang akan lebih bagus dari kita, itu aja. Paham teman-teman semua ya? Selanjutnya. Jadi ini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produk life cycle ya. Satu adalah perkembangan teknologi ya, Dit. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi di sini. Kemudian kedua adalah pergeseran nilai. Pergeseran tren atau perubahan tren di situ. Yang keempat adalah stabilitas ekonomi. Munculnya kompetitor lagi munculnya pesaing tadi muncul lagi di sini, Adit. Ya. Jadi faktor-faktor ya harus memahami setiap tahapan pada PLC, product life cycle tadi. Jadi insting Anda, pola pikir Anda terus pahami. Kita ini pada tahapan mana? Ya, jangan sampai Anda terlena ketika Anda masuk fase kedewasaan, Anda terlena dengan seenaknya melayanin. Mau nggak mau seperti ini. Produk saya udah jalan, udah dikenal masyarakat. Sudah mengintip Anda, di kompetitor Anda sudah mengintip Anda, Alena di situ. Jangan seenaknya ketika Anda sudah mempunyai fase kedewasaan, produk Anda sudah dikenal masyarakat di situ, Anda nyaman-nyaman saja, fine-fine aja. Produk saya udah dikenal aja kok gitu. Jangan sampai terlena di situ. Karena Pak, hancurnya pelaku usaha ketika di fase kedewasaan dia tidak melakukan sebuah inovasi, tidak melakukan sebuah luaran yang bagus lagi.
bisa adopsi, Alena, teman-teman semua bisa adopsi pelayanan yang diberikan oleh perbankan. Bagaimana perbankan melakukan pelayanan pada kita? Dibukakan selamat pagi, Pak. Bisa dibantu, Pak. Kalau butuh billing diambilkan, pulpen disediakan, bahkan tempat duduk diantarkan dia. Sampai permen, sampai minum disiapkan di situ. Karena apa? Memahami bagaimana kita memanjakan konsumen. Konsumen itu kalau kita manjakan, pasti dia akan balik lagi. Paham, teman-teman? Fase di puncak, 4P itu mengikuti di fase manapun, 4P mengikuti. Makanya dikatakan strategi marketing mix tadi. Strategi marketing yang di mix, yang dibaur di situ. Oke, paham teman-teman semua ya? Kesimpulannya tadi, ada tugas ini Adit dan teman-teman, Alena. Jadi saudara cari produk atau barang, produk barang atau jasa itu yang pernah mengalami PLC perkembangan tadi, kemudian Anda analisa apa penyebabnya dan solusi apa yang untuk bangkit kembali tadi. Nah, ini model kayak studi kasus ya. Bukan minggu depan boleh, nanti lewat email boleh ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya, paham ya. Terima kasih banyak teman-teman semua pada perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua nanti ya. Siap. Adit bisa di closing, silakan Adit. Siap, Mbak. Terus siap. Mengakhiri sekian, doa mulai. Saya kira di tempat. Siap. Terima kasih. Pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang materi setelah PLC itu apa ya, terus bagaimana kita cara membranding ya, cara kita membranding sebuah produk itu apa yang harus kita lakukan di situ ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, istirahat ya, jangan keluyuran lo ya, begadang kondisinya. Siap, Pak. Oke, terima kasih, saya izin media. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.